Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di rumah bunda pada pukul 12:05 WIB, Dira duduk bersila di sofa sembari menonton televisi dengan satu peci yang terpasang di kepalanya. Selang beberapa menit, Ray datang menghampirinya. Ray menepuk pundak Dira, membuat Dira sedikit terkejut dan langsung menoleh ke arah sang suami. Udah datang? Dira mulai beranjak dari duduknya. Ray menaikkan sebelah alisnya menatap peci di kepala Dira dengan heran. Itu lebih ganteng dari bapak kan? Ray mengerutkan dahinya. Dira kemudian menampilkan gigi ratanya. Ia segera melepaskan pecinya dan memberikannya kepada Ray. Nih, tadi Dira minjem sama ayah. Ray melirik ke arah sekitar sejenak. Ayah sama bunda mana? Lagi sholat di kamar, jawab Dira. Kamu gak ikut sholat? Dira kan nunggu suami Dira. Kita sholat berjamaah. Dira kemudian tersenyum. Ray mengelum senyumnya. Jamaah sama suami. Dira menganggukkan kepalanya. Biar sayang, ucap Dira dan kemudian menaik turunkan kedua alisnya. Mulu, protes Ray. Dira mengerutkan dahinya. Bapak gak mau uuan sama saya? Ray tidak menggubris ucapan Dira, melainkan tangannya menarik tangan Dira yang memegang peci ke arahnya dan membuat Dira memasangkan peci di kepalanya. Gumam Dira terkejut. Ray tersenyum, ia kembali menarik lengan Dira menjauh dari kepalanya. Ayo sholat. Dira ikut tersenyum, ia kemudian menganggukkan kepalanya. Mereka mulai melangkahkan kakinya menuju kamar Dira. 15 menit berlalu. Ray dan Dira setelah selesai melaksanakan sholat zuhur. Dira kemudian mencium punggung tangan sang suami. Setelah selesai berdoa, mereka merapaikan barang-barang yang tadi mereka pakai sholat. Ray duduk di tepi kasur sembari menunggu Dira menyelesaikan kegiatannya melipat mukena. Selang beberapa detik, Dira selesai melipat mukena dan meletakkannya di atas meja. Ia beralih menatap Ray. Udah selesai, lapor Dira kepada Ray. Ray menganggukkan kepalanya. Ia kemudian beranjak dari duduknya dan mengambil satu buah handphone di dalam saku celana jeansnya. Ray segera memberikan handphone tersebut kepada Dira, membuat Dira menaikkan kedua alisnya dengan heran. Maaf, kemarin gara-gara masalah saya, HP kamu jadi rusak. Enggak apa-apa kok, Dira menggelengkan kepalanya. Ray menarik tangan Dira dan meletakkan handphone tersebut ke dalam genggaman Dira. Tatapan Dira beralih ke arah handphonenya, mencari perbedaan handphone tersebut dari handphone lamanya. Ray memperhatikan ekspresi wajah Dira. Ia kemudian menekuk salivannya. Maaf, saya nggak tahu kamu suka HP yang kayak gimana. Jadi saya beli yang sama persis kayak HP lama kamu. Kalau kamu nggak suka, nanti saya temenin nukar handphonenya. Dira tersenyum sembari menatap handphonenya. Ia kemudian beralih menatap Ray dan menggelengkan kepalanya. Enggak, saya suka kok. Suka banget malahan. Dira langsung memeluk tubuh Ray dengan erat. Ray terdiam sembari menatap Dira yang sedang memeluknya. Makasih, ucap Dira dengan lembut. Ray mengulum senyumnya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Gumamnya menandakan iya. Dira melepaskan pelukannya. Ia kemudian menatap Ray sembari menyipitkan matanya. Berarti maksud bapak urusan tadi itu pergi beliin Dira HP. So sweet, Dira terkekeh. Ray menggelengkan kepalanya. Bukan, tadi kebetulan aja. Ray kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Dira yang masih berdiri di kamar sembari tertawa mendengarkan ucapannya. Aku aja kali. Dira segera berlari mengejar Ray. Ray kini duduk di ruangan televisi bersama ayah.
sedangkan Dira berada di dapur bersama Bunda dan Bibi. Ayah menatap ke arah Dira sejenak, kemudian ia beralih menatap Rey. Saya udah dengar dari Bunda Dira tentang masalah kalian kemarin. Rey yang sedari tadi hanya menunduk kini menegakkan kepalanya dan menatap ayah. Ia diam. Ayah tersenyum simpul sejenak. Sebenarnya kami sebagai orang tua kalian gak ada hak buat ikut campur urusan kalian. Tapi kami harap kalian bisa selesaikan masalah kalian dengan baik-baik. Rey menganggukkan kepalanya. Iya ya. Ayah menghela nafasnya dengan lega. Saya juga mau berterima kasih sama kamu karena kamu bisa ngadepin Dira dengan sabar. Ayah kembali menatap Dira diikuti oleh Rey. Dira yang sedari tadi menatap mereka dari meja makan kini tersenyum sembari mengerutkan dahinya. Ia kebingungan. Ayah kembali menatap Rey. Maaf kalau tingkahnya selama ini bikin kamu gak nyaman. Semoga kamu bisa memakluminya. Karena pasti sifatnya belum bisa dia rubah. Mungkin masih banyak manjanya, ucapnya. Tingkahnya juga masih kekanakan, apa-apa harus dituruti. Kalau mau merubahnya juga gak mudah. Rey kembali menatap ayah. Ia menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Mau gimana pun sifat Dira, saya nggak bakal maksain dia buat merubahnya. Kecuali kalau itu emang kemauannya sendiri. Karena yang saya tahu, mencintai berarti siap menerima kekurangan dan kelebihannya. Ayah menganggukkan kepalanya. Saya harap kamu bisa jadi suami yang baik buat anak saya. Saya percaya kamu, kalau dia salah tolong tegur dia. Insya Allah ya. Dira beralih menatap Bunda. Bun, panggilnya. Kenapa? Ayah lagi ngomelin Pak Rey ya? Tadi ngelirik Dira lagi, ucap Dira dengan bingung. Bunda tersenyum, ia kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak kok, balasnya. Saat berada di mobil pada pukul 15:30 WIB, Rey menghentikan mobilnya di halaman rumah. Ia kemudian menoleh ke arah Dira. Ternyata sedari tadi Dira menatap Rey tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun. Kenapa? Tatapan Dira begitu teduh. Tadi ayah ngomelin Pak Rey. Rey mengerutkan dahinya. Ia kemudian menggelengkan kepalanya. Enggak, ucapnya. Terus ayah ngomong apa? Kok tadi ngelirik Dira juga? Atau Dira yang bikin salah sama ayah? Rey kembali menggelengkan kepalanya. Enggak, ucapnya lagi. Serius, ayah ngomong apa tadi? Kepo, ledek Rey. Dira menghela nafasnya dengan kasar membuat Rey tertegun. Saya lagi serius loh, Dira menatap Rey dengan tajam. Rey menaikkan sebelah alisnya. Biasanya kamu suka bercanda, ucapnya. Saya khawatir sama bapak. Rey kembali terdiam, perlahan ia meneguk salivannya. Pak Rey, ucap Dira menahan kesal. I love you. Rey kemudian tersenyum. Kini giliran Dira yang terdiam, dirinya cukup terkejut dengan kata-kata yang diucapkan oleh sang suami. Saya nggak tahu gimana jelasinnya. Yang saya tahu selama sebulan bersama kamu, saya ngerasa nyaman. Mata Rey menatap kedua bola mata Dira dengan sangat dalam. Saya suka setiap lihat kamu senyum, lihat kamu ketawa, dan satu-satunya hal dalam hidup saya sesali bikin kamu nangis. Maaf, saya nggak bisa jadi suami yang sempurna buat kamu. Dira meneguk salivannya, dan tanpa disadari air matanya mulai menetes. Makasih udah mau bertahan sama saya. Rey langsung memeluk tubuh Dira dengan erat. Dira membalas pelukan Rey dengan erat. Gak ada manusia yang sempurna lagi. Tapi bagi saya, Bapak udah cukup sempurna sebagai suami saya. Makasih juga udah mau nerima saya apa adanya. Makasih buat gak nuntut apa-apa dari saya. Makasih udah selalu ada. I love you, bisik Dira.